Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan bersama-sama dapat kembali menghadiri pertemuan secara online, live streaming, latihan i'rab dengan metode tamyiz. Sudah sampai ke surat Al-Balad, ya. Insya Allah pertemuan surat ke-90 Al-Balad. Insya Allah pertemuan ini dibagi dua lagi, ya. Karena saya khawatir kalau di semuanya kayaknya lebih waktunya lebih lama lagi. Ya, nanti lihat dulu. Kalau misalkan waktunya waktunya memungkinkan ya diselesaikan, tapi nanti lihat ketika 5.50 apakah sudah melewatinya atau belum, ya. Ya. Bismillah. Pertama sebagaimana seperti biasa kita rekap dulu dan mohon ini dicatat ya kalau ada saya, karena tidak semua yang ada di presentasi itu yang di ini. Jadi kalau ada yang tidak ada di presentasi, yang penjelasan yang saya jelaskan tidak ada di presentasi, tolong dicatat ya, khususnya yang berkaitan dengan i'rab ya. Khususnya ketika berkaitan dengan i'rab. Jadi sambil mendengar, sambil mencatat ya. Sambil mendengar, sambil mencatat agar kalaupun sudah tahu tetap dicatat, kalaupun sering lupa ya. Misalkan atau ada kalimat apa, jumlah apa namanya, dicatat terus, 10 kali mencatat, insya Allah ya tertanam dalam dada ya. Jadi dicatat saja terus walaupun sudah pernah didengar ya, karena dengan mencatat itu semakin memahamkan, semakin memantapkan hafalan, semakin memantapkan pemahaman ya. Ya nanti sambil cek, ini saya asumsi lagi semua pendengar sudah mencoba latihan ya Al-Balad ya. Sekali lagi dengan asumsi karena ini kita setelah An-Naba kita materinya lebih tinggi lagi ini. Setelah An-Naba selesai. Jadi ini masih punya 12 surat ya. Jadi mumpung masih tamyiz 2, jadi banyak-banyak mencatat. Kalau belum paham ditanya di grup ya. Jangan baba diam akan ya. Alhamdulillah kemarin ditanya tentang jumlah maktufah, padahal itu pun juga sudah dipelajari ya. Jadi saya jelaskan juga ulang lagi tidak apa-apa ya. Jadi ditanya kalau ada yang tidak tahu ditanya atau bingung ditanya di grup, didiskusikan ya. Ini tidak pernah latihan i'rab ya, bagaimana bisa ini ya. Jadi latihan dulu, kalau ada yang bingung ini kalimat baru atau tidak tanya di grup. Ya, kalau ini sudah ini fa yang mana? Nanti kan bisa didiskusikan di grup. Karena kadang-kadang ada fa yang lanjutan, ada fa yang bikin baru ya, itu ditanya di grup. Mau tanya ini fa di ayat ini, di surat ini fa apa? Kan langsung kita bahas di situ. Ya, jadi saya jelaskan juga di situ, yang lain juga paham ya. Ibu sudah coba kerjakan ya, ditanya apa yang bingung. Jadi pas ada yang langsung bingung langsung tanya di grup. Nah, itu buktinya kalau sedang mencoba. Buktinya kalau sudah mulai latihan. Ya kalau tidak ada tanya antara dua, saya anggap so paham sekali atau memang tidak coba sama sekali. Ya antara dua itu. Yang mudah-mudahan saya anggap yang pertama ya, sudah paham sekali. Ya, jadi tidak bertanya. Alhamdulillah tamis al-adna ya, so paham sekali, masya Allah ya. Ya jadi antara dua itu ya, kalau tidak bertanya sama sekali ya, saya mau prasangka baik kan, husnuzon kan sesama muslim ya. Jadi prasangka baik saya, alhamdulillah jamaah al-adna sudah paham sekali sehingga tidak perlu lagi bertanya ya, masya Allah ya. Ya jadi ya kalau tidak ada pertanyaan berarti makanya saya jalan terus karena tidak ada yang bertanya.
makanya saya ingatkan terus juga latihan. Siapa tahu ya, siapa tahu ada yang tidak sering melakukan latihan. Jadi makanya ini kan, tapi saya tidak bisa baik kan saya tidak tahu. Maka saya prasangka baik, oh Mas Saul ini sudah latihan dan sudah paham ya. Jadi saya ke prasangka baik saya. Tapi saya tetap terus ingatkan banyak latihan dan sering mencatat. Jadi ini ketika mendengar ini, pegang pulpen, ada buku. Jadi kalau ada yang nanti saya suruh bilang tolong dicatat. Nah, nanti saya apa namanya? Kalau ada yang harus dicatat ya, saya tekankan itu. Jadi tahu catatannya ya. Nah, kita kembali ke Al-Balad seperti biasa. Di awal ini kita bagian-bagiannya. Insya Allah pada pertemuan sekarang ini ada Al-Balad ada 5 bagian ya. 5 bagian dari Al-Balad. Ya. Maksudnya kalimat baru, ada 5 kalimat baru dalam 5 jumlah baru, 5 jumlah yang terpisah di Al-Balad. Ya. Tapi kita bahas hari ini cuma 4-nya. Yang 5 pembahasannya kita tunda besok insya Allah. Karena itu agak panjang saja, baru bahas di sini saja panjang. Nah, tapi jadi yang 4 dulu kita bahas di sini. Yang bagian kelima insya Allah besok. Jadi kalian ibu latihan yang kelima itu ibu bagaimana ibu-ibu kerjakan itu di rumah dan coba itu bagaimana ini. Jadi PR ya. PR untuk ditulis di grup, masing-masing punya versi sendiri, jangan terpengaruh dengan yang lain. Bikin yang bagian kelima ya. Tolong ya. Jadi punya 24 jam ini ya. Dari jam 5:30 pagi sampai sebelum subuh besok itu punya waktu luang sekali, banyak sekali waktunya, 24 jam ya. 24 jam. Masa cuma 10 menit tidak bisa. Jadi itu pun cuma satu bagian ini, yang 4 saya bantu ya. 4 saya bantu. Yang kelima tolong store di grup ya. Bagaimana pembagian. Yang pasti itu cuma satu kalimat. Cuman satu itu, tapi kan ada cabang-cabang ya, macam ini nanti ada cabang-cabang. Nah, yang saya mulia itu ada cabang-cabang ya. Jadi kan diskusi. Kalaupun tidak tahu diskusi, kalau lagi bekerja baru bingung langsung tanya di grup. Nah, itu kan itu ya. Jadi ya bagian pertama la uqsimu bihadzal balad ya. Ini pasti ibtidaiyah. Kalau awal kalimat ibtidaiyah. Jadi sekarang kita sepakat saja kalau awal kalimat itu ibtidaiyah. Kalau dia di tengah-tengah tapi bikin kalimat baru, istiqnafiyah ya. Yang itu ya. Jadi kalau awal baru, ibtidaiyah. Kalau bikin kalimat baru, ya setelah ada kalimat lain sebelumnya, istiqnafiyah ya. Itu ya. Jadi kasih beda ya. Ibtidaiyah untuk pembukaan, istiqnafiyah untuk membuat baru. Ya, memisahkan dan membuat baru. Ya. Nah, jadi ini yang pertama. La uqsimu bihadzal balad. Jadi ini bagian pertama ya. Bagian pertama ini ada beberapa. Ya. Nah, yang kedua kan wa anta hillun bihadzal balad. Coba lihat, itu jumlah ismiyah kan? Wa al-atfu. Nah, tunggu dulu. Wa pokoknya kolom 13. Jangan dulu bilang wa itu apa. Nah, anta hillun sudah jumlah ismiyah. Apakah dia adalah jawaban sumpah dari la? Lihat ya, setelah sumpah dia itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah untuk menjawab sumpah. Tulis ya. Ditulis ya. Setelah sumpah ya, sumpah. Ini kan sumpah uqsimu bi. Uqsimu bi itu sumpah sama dengan wa. Itu wal asr, wad duha. Wa itu perwakilan dari uqsimu bi ya. Uqsimu bi, aku bersumpah dengan waktu asar. Itu maksudnya wa itu mewakili uqsimu bi. Nah, di sini bukan lagi wahadzal balad saja, diperlihatkan sumpahnya uqsimu bi ya. Uqsimu bi hadzal balad ya. Nah, seperti sudah kita pelajari di Al-Adiyat di Qasam ya. Pelajaran Qasam, kalau Qasam itu ya dia tidak akan selalu Qasam itu bukan jumlah ya, belum jumlah, dia masih qasam maksum bih, terserah ada berapa qasamnya baru masuk ke jawaban qasam. Jawaban qasam dia kan bisa berlaku
dia kan bisa jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah harus ada inna. Inna macam wal asri inna al insana ya lafi khusrin. Kalau dia masuk ke jumlah fi'liyah atau fi'lul madhi, maka dia ada yang positif ya, positif ada qad atau laqad ya. Ya. Sama dengan surat yang sebelum ini ya. Asy-Syams ya. Itu sebelum ini Asy-Syams, qad aflahal ya. Qad aflahaman zakkaha. Qad ya, setelah sumpah qad. Ternyata jawaban sumpah dengan fi'lul madhi ya, aflaha. Berarti harus ada qad atau laqad ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wattini wazaitun. Waturisi nina. Waturisi nina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqna ya, lihat ya. Atau laqad atau qad ya. Kalau di surat At-Tin laqad khalaqna ya. Kalau di surat Asy-Syams qad aflaha ya. Itu kalau fi'lul madhi ya. Kalau fi'il apa namanya? Fi'il mudhari dia ada lam, la saufa ya. 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 Atau ada di apit lam taukid dan nun taukid ya. Ya. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. La tarawunnal jahim. Macam seperti itu ya. La tarawunna ya. Itu ada sumpah di situ. Itu jadi jawaban dari sumpah la tarawunna. Jadi sumpahnya tidak diperlihatkan ya. La tarawunna. Atau kalau sumpahnya diperlihatkan la saufa ya. Lasa ya. La sayakuna ya. Atau la saufa apa ya. Ada lam dia baru fi'lul ada saufa, sa atau saufa, kemudian fi'lul mudhari. Ya, ini kalau dijawab oleh fi'lul mudhari. Kalau dijawab dengan jumlah ismiyah, dia ada inna, ya. Dia ada inna, isim inna, baru sebelum khobar inna ada lam taukid dulu, macam inna al insana, lam taukid, khobar inna yaitu fi khusrin, ya, itu jar majrur terhubung kepada khobar inna, ya. Nah, di sini ya, la uqsimu bihadzal balad. Ya, la itu zaidah ya, la taukid atau la zaidah, la untuk menekankan. Benar-benar ya, uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu Mekah, ya. Aku bersumpah dengan negeri ini, ya. Nah, lihat sumpah kalau dia jumlah ismiyah harus dijawab dengan inna dan lam. Inna titik-titik, la titik-titik. Wa anta bihillun bihadzal. Berarti ini bukan jawaban sumpah ya. Ini adalah anak kalimat ya, i'tiradi, sisipan. Kalimat sisipan. Tulis lagi ya. Kalau setelah sumpah ada jumlah ismi atau jumlah fi'liyah, tapi dia tidak punya perangkat tadi, tidak punya la, tidak punya laqad, kalau jumlah fi'lul madhi atau jumlah fi'lul mudhari, atau di jumlah ismiyah tidak ada inna, tidak ada la, bisa dia itu bukan bagian dari, dia cuman apa namanya, cabang dari kalimat sumpah ya, cabang dari kalimat sumpah ya. La uqsimu bihadzal balad ya, wa anta hillun bihadzal balad ya. Jadi di sini dia menyisipkan. Jadi begini ya. Begini ya. Kalau dalam bahasa Indonesia misalkan saya bicara istri saya itu kalau tiap pagi, bangun, kalau di bulan Ramadan bangun jam 3 pagi, misalkan memasak, menyediakan sahur. Tahu enggak Ibu siapa istri saya? Nah, itu kan bukan, kan inti dari kalimat saya. Itu saya sedang menjelaskan aktivitas istri saya kan. Tapi saya bikin sisipan. Tahu enggak Ibu siapa istri saya? Tahu enggak Ibu? Ibu kenal enggak dengan istri saya? Istri saya ini begini. Nah, ini kan sudah keluar konteks, sudah keluar dari pembicaraan. Inti pembicaraan saya itu justru sedang bicara aktivitas istri saya di pagi hari. Ya, misalnya istri saya bangun jam 3, ya, menyediakan sahur, memasak ini dan itu.
Oh iya, sebelumnya, ibu tahu enggak siapa istri saya? Nah itu, istri saya itu namanya ini. Nah, ini yang penjelasan istri saya itu bulu apa? Sisipan. Jadi untuk mengenalkan agar ini lebih dekat dengan, agar pendengar lebih dekat dengan orang yang saya bicarakan. Jadi pendengar tahu siapa yang sedang saya bicarakan gitu untuk mendekatkan. Nah, di sini sama dengan ini, la uqsimu bihadzal balad, ya. Benar-benar aku bersumpah, yaitu Allah, aku yaitu Allah bersumpah dengan negeri ini, ya, yaitu Mekah, dan engkau, ya, dan engkau halal untuk halal, bihadzal balad nanti ada tafsirnya. Pokoknya engkau halal untuk apa? Ada 3 tafsir diantaranya engkau dihalalkan untuk tinggal di situ. Maksudnya engkau dihalalkan untuk memperoleh apa-apa yang ada di dalamnya. Engkau dihalalkan untuk berperang ketika Fathul Mekah, ya kan asalnya Mekah tuh dilarang sama sekali tidak boleh berperang di Mekah. Nah, Allah sempat menghalalkan kepada Rasulullah untuk dihalalkan peperangan di dalamnya sesaat saja, ya. Kemudian dibalik lagi diharamkan lagi, ya. Jadi itu di sini. Jadi ini cuma sisipan, ini bukan jawaban. Memang jumlah ismiyah anta ini 24 kan, kalau ada kata yang diawali kolom 24 dia jumlah ismiyah itu, ya. Kata yang diawali tulis, ya, tulis. Kata yang diawali maksudnya jumlah yang diawali kolom 24, maka dia itu jumlah ismiyah, ya. Jumlah ismiyah udah pasti itu, ya. Engkau apa? Karena pasti. Anta apa? Huwa apa? Harus dijelaskan anta itu apa. Hilun menjadi khobar, ya. Hilun menjadi khobar. Engkau halal, ya. Engkau halal atau engkau boleh, ya. Engkau halal atau engkau boleh bihadzal balad, terhadap negeri ini, ya. Apa itu terhadap negeri ini? Itu tafsirnya nanti, ya. Nah, kemudian baru lanjutan sumpah, melanjutkan sumpah yang di atas uksimu tadi, ya. Wa walidin wa ma walada, ya. Wa berarti maktufah, jumlah maktufah, jumlah lanjutan, ya. Bagi bertanya kemarin, jumlah yang melanjutkan sumpah. Jadi wa di situ melanjutkan sumpah, makanya walidin, ya, makanya walidin isim kan? Walidin dia menjadi jer karena wa yang sebelum walidin melanjutkan uksimu bi, ya, uksimu bi, melanjutkan bi sumpah. Bihazal balad wa biwalidin, ya gitu ya. Bi itu sudah tidak perlu diulang lagi, wa sudah mencukupi untuk meneruskan fungsi bi yang di ayat 1 bihazal balad, ya. Jadi wa al-atfu, di situ fungsinya al-atfu meneruskan fungsi bi. Wa walidin, wa lagi di sini melanjutkan lagi fungsi al-atfu, dan demi ma walada, apa-apa yang telah dilahirkan. Walidin bapak dan semua yang dilahirkan, yaitu anak cucu. Walidin itu Nabi Adam, ma walada dan seluruh keturunannya, ya. Jadi Allah memuliakan Nabi Adam dan memuliakan keturunannya, yaitu ini keturunan Bani Adam. Jadi ini pemuliaan Allah terhadap Nabi Adam dan keturunannya. Nah, baru jawaban sumpah. Lihat laqad, ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad, ya. Lihat laqad, ya. Ada laqad dijawab. Karena sumpah kan kuat. Sumpah kan kuat. Sudah ada la, sudah ada uksimu, ya, sudah ada bi, ya, uksimu diperlihatkan dengan bi, ya. Ya. Kemudian jawabannya pun harus seimbang, harus ada laqad atau lam, atau kalau jumlah ismiyah inna, ya. Laqad, ya, lihat. Kalau laqad lihat setelahnya selalu fi'lul madhi, karena jarang sekali dia ini apalagi ada sumpah, ya pasti laqad untuk fi'lul madhi, ya. Qad atau laqad untuk fi'lul madhi. Laqad khalaqna fi'lul madhi kan, jumlah fi'liyah kan, khalaqna. Al insana, ya, maf'ul dari khalaqna, fi kabadin, ya. Jerman, ya. Nanti itu dijelaskan. Ya, ini jawaban sumpah. Selesai, ya. Karena sudah dijawab, selesai, kecuali kalau ada wa lagi di situ, fi kabadin, wa apa?
Macam tadi, wa qad khaba man dassaha. Qad diulang lagi kan kemarin. Qad aflaha man zakkaha. Wa berarti masih dilihat setelah wa ada masih qad lagi. Wa qad khaba man dassaha berarti masih melanjutkan jawaban sumpah. Berarti itu jumlah maktufah. Wa-nya waw atof, waw atfu. Berarti jumlahnya setelah waw, jumlah maktufah, jumlah lanjutan dari jumlah sebelumnya. Nah, sekarang tidak ada wa ya, tidak ada. Selesai di laqad khalaqnal insana fi kabadin ya. Selesai. Jadi ini bagian pertama selesai. Bagian kedua ya, ayah sabu an la yaqdiru alaihi ahad. Istinafiyah. Lihat ini jumlah pertanyaan ya, kalimat pertanyaan. Jelas so beda ya, jelas istinafiyah karena berulang-ulang saya bilang, tulis lagi, tulis ya biar tidak lupa. Kalimat pertanyaan berbeda dengan kalimat pernyataan ya. Kalimat pertanyaan yang ada tanda tanya itu berbeda dengan kalimat yang tidak ada tanda tanya pernyataan. Jadi kalau ada dua kalimat, ini pernyataan, tiba-tiba ada pertanyaan, maka pertanyaan itu misah ya. Pertanyaan itu kalimat baru ya, terpisah, dia dipisah, bikin lagi kalimat baru ya. Ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad ya. Jadi dia di sini kalimat baru ya, karena dia pertanyaan. Kemudian lihat setelahnya, apakah masih ada lanjutan pertanyaan atau tidak? Ya, tulis ini. Lihat, jangan mencukupi dengan yang di presentasi. Ini lihat yang saya jelaskan sekarang ini tidak tertulis di presentasi kan? Maka apa yang tidak tertulis di presentasi tolong ditulis. Jadi bisa paham, ya, bisa paham. Nanti kalau sudah mencetak, dengar lagi face. Kalau mau 2 kali. Ini kan sekarang live streaming. Setelah saya itu di Facebook, buka Facebooknya, kan Facebook lebih bagus. Jadi bisa pilih kualitas, ya, kualitas lebih bagus ini. Baru tulis, sambil tulis yang 2 kali dengar kali 2 tulis ya. Jadi ketika sudah ada kalimat tanya, memisahkan dengan yang pernyataan, yang bukan kalimat tanya. Kemudian kalimat ketiga, yang setelah pertanyaan ini, apakah dia pertanyaan lagi atau bukan? Ya, atau dia lanjutan dari pertanyaan atau tidak? Ternyata bukan lanjutan pertanyaan, berarti istinafiyah lagi. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ini bukan kalimat tanya dan bukan lanjutan dari pertanyaan. Sudah selesai pertanyaan, ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad. Sudah selesai. Lihat terjemahannya juga. Terjemahan ayat itu sudah selesai. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Satu dia bukan pertanyaan, ya. Yang kedua, dia pernyataan. Yang ketiga, dia bukan melanjutkan pertanyaan tadi, ya. Berarti dia istinafiyah, ya, kalimat baru, ya. Setelahnya lagi, setelah kita melihat yaqulu ahlaktu malan lubada, apakah ada lanjutan wa? Lihat ya, apa ada wa atau tidak? Ya, ini saja yang agak repot memang kalau ada wa. Apakah ini wa melanjutkan atau wa memisahkan? Ya, tapi kalau sudah ada terjemahan, insya Allah lihat, oh wa yang memisahkan ini kan terjemahannya begini. Tapi setelah yaqulu ahlaktu malan lubada, tidak ada. Kata tanya lagi, ayah sabu alam yarohu ahad. Berarti istinafiyah lagi. 2 alasannya. Yang pertama, dia sudah beda. Ini kalimat tanya, yang sebelumnya bukan kalimat tanya. Berarti istinafiyah. Yang alasan kedua, dia tidak melanjutkan kata yang di atas. Yaqulu ahlaktu malan lubada, ayah sebukan. Tidak melanjutkan itu, jadi beda. Dan juga ini kalimat tanya. Yang kalimat tanya dan kalimat bukan kalimat tanya, itu terpisah. Ya, kalimat baru. Nah, ini mohon dicatat ya. Kalau misalnya tidak baca catat sekarang, cuma mau mendengarkan, tolong yang kedua kali, buka YouTube, ya, tiap kali ini di pause, ditulis catatan, di pause, ditulis ya. Jadi insya Allah upgrade itu ilmu ya. Nanti biar tamis 3 tidak mau mundur ya. Ini banyak yang mundur karena yang rata-rata yang saya lihat yang sudah mundur di grup tidak pernah datang di latihan ya, dan juga
Di pertemuan juga tidak pernah, batanya juga tidak pernah. Akhirnya beban sendiri, ya, beban sendiri. Aduh, berat sekali. Ya kan saya tidak tahu, sudah paham atau belum, tidak ada yang bertanya, ya kan? Ya kalau bertanya kan saya tahu. Jadi stop dulu di sini, ini. Nah, ini kan punya waktu sampai An-Naba, kita latihan terus, ya. Sambil diskusi, sambil tanya. Semakin banyak tanya dan diskusi, semakin paham kan, insya Allah, ya. Jadi ini 4 bagian yang kita bahas hari ini, ya. Adapun nanti yang bagian kelima saya kasih PR, ya. Itu pokoknya itu cuma satu bagian, dia macam bagian satu ini, macam nomor satu itu. Dia nomor satu sekarang, dia begitu. Nah, cuman bagaimana dia ini begitu, apa, cabang-cabang, silahkan ibu yang coba dulu, dicoba dulu, ya. Jangan terlalu takut, kan salah tidak apa-apa, tidak tidak memalukan, kan semua juga baru belajar. Saya juga belajar, yang semua yang di grup juga baru belajar, jadi salah tidak apa-apa. Oh salah semua, biar, tidak apa-apa. Ya berarti butuh dibenarkan, butuh untuk kalau salah jangan dihapus, dalam kurung macam saya tulis begini, dalam kurung. Ini salah, harusnya begini, ya begitu ya. Jadi kalau dihapus, kalau salah dihapus, akhirnya cuman kita yang lihat cuman yang benar. Salahnya kita kemarin kita tidak belajar. Kalau kita tidak hapus itu, kita tulis dalam kurung ini salah, koma, yang benar begini, baru kasih tanda panah ini. Ya, yang benar ini belum, misalkan ternyata belum kalimat baru, kita tulis kalimat baru. Ini salah, yang benar ini belum kalimat baru. Ini wa di situ maktufa, ya. Wa di situ lanjutan untuk kalimat yang lain, ya. Jadi begitu ya. Jadi ini baru pembahasan, tapi ini masih saya kasih ini. Kalau bekas pisah-pisah begini, yang saya mau itu jumlah yang lengkap, ya. Misalnya jumlah fi'liyah juga, mana akhir jumlah fi'liyah dan mana awal jumlah fi'liyah itu yang penting. Kalau tak pisah-pisah begini juga ini tambahan, bonus. Kalau ya bisa, alhamdulillah bagus sekali. Tapi yang pasti macam ayah sabu an layak dori alaihi ahad, itu kan jumlah fi'liyahnya kan dari yahsabu. Akhirnya di ahadun. Nah, itu kan selesai. Ahadun. Jadi yakulu itu sudah tidak ada hubungan lagi dengan yahsabu, ya. Nah, itu juga yang penting. Meskipun belum bisa kasih tahu ayah sabu dan yakulu ini istinafiyah, paling tidak yahsabu kan jumlah fi'liyah. Bisa tahu dia selesainya di mana, ya. Kan tiap kali jumlah ismiyah itu yang diawali kolom 24 atau isim, ya, dan dia diawalkan macam anta. Anta, oh langsung jumlah ismiyah ini, ya, jumlah ismiyah ini. Anta itu selesainya di mana? Hilun kan khobar. Bihazal balad berarti zer, majerur, masih terhubung kepada khobar. Berarti sudah selesai. Ada wa, ya, wa walidin, wa mawalad. Berarti wa itu bukan bagian dari anta hilun bihazal balad. Dan wa di sini, wa walidin wala walad, wa di situ melanjutkan uksimu, ya. Melanjutkan sumpah, ya nanti, ya. Ya begitu. Jadi itu nanti. Yang penting bisa dulu memisahkan antahilun bihazal balad itu jumlah ismiyah. Uqsimu bihazal balad jumlah fi'liyah kan? Ya. Jadi jumlah fi'liyah, lanjutan dari jumlah fi'liyah uqsimu itu wa walidin wa walad, wa walidin wa ma walad. Selesai. Nah itu. Ya. Kita ini ini sudah baru pembukaan sudah 5:43 ya. Ya, jadi 15 menit mudah-mudahan selesai ini. Saya percepat, ya. La uqsimu bihazal balad. La ini awal kalimat ibtidaiyah, ya. Ibtidaiyah berarti dia kalimat baru, ya. Kemudian uqsimu la zaidah, ya, atau untuk taukid. Ya, la itu tidak ada ini, bukan nafi ya. Dia taukid, benar-benar aku bersumpah bihazal balad, dengan demi negeri ini, ya. Ya. Uksimu fi'lul mudhari' marfu' domir ana, ya. Au, ya, yayutatu au nanu. U di sini, ya. Sekaligus dia menjadi fa'ilnya, ya. Ya. Kemudian bihazal balad jar majrur terhubung kepada uksimu, ya. Terhubung kepada uksimu. Ya. Kemudian
wa anta hillun bihadzal balad. Dia iktirodi, ya, kalimat sisipan dari hadzal balad kan. Aku bersumpah demi negeri ini. Ngomong-ngomong tentang negeri ini, ya itu ya, begitu kalau bahasa Indonesia gitu. Ngomong-ngomong tentang negeri ini, wa itu anggap saja dalam artian bahasa Indonesia, ngomong-ngomong tentang negeri ini, antahilun bihadzal balad, ya. Engkau dihalalkan, engkau halal terhadap negeri ini, ya. Engkau halal terhadap negeri ini. Ya itu ya. Ngomong-ngomong tentang negeri ini, ya, engkau halal terhadap. Jadi ini belum jawaban sumpah meskipun dia jumlah ismiyah, ya. Wa itirodi anta mubtada hillun khobar bihadzal balad jar majrur, ya, terhubung kepada hillun, ya. Kata Imam Ibnu Katsir, ya, Allah bersumpah dengan kota Mekah, ya, uh, uh, untuk mengingatkan keagungannya, ya, bahwa Allah asal dari Mekah itu adalah haram, ya, kota haram, ya. Banyak di ini dikenal kota haram juga karena juga dia tempat orang berhaji dan ihram, ya. Ada larangan-larangan yang harus dipatuhi ketika kita sedang ihram. Makanya hurumah, ya, Allah muliakan, ya. Allah muliakan kota tersebut. Jadi anta hilun bihadzal balad, ya. Dan engkau ya Muhammad, wahai Muhammad, yahillu laka an tuqabila bihi. Engkau diperbolehkan untuk melakukan peperangan, ya. Jadi sesaat ini pun sesaat, tidak selamanya. Jadi nanti diharamkan lagi, ya. Ya, jadi adapun tafsiran yang lain adalah ada yang pendapat lain, ma asobta fihi fahuwa halalun laka. Apa saja yang engkau peroleh dari negeri ini, ya, yang diperoleh dari negeri ini dihalalkan bagimu, ya. Adapun dalam penafsiran yang lain, antabihi min ghairi haraj wala isim, ya. Engkau boleh tinggal di kota ini tanpa dibebani rasa dosa atau halangan, ya. Kata Hasan Al-Basri, ahallallahu lahu sa'atan min naharin, ya. Allah hanya menghalalkan peperangan bagi nabi, ya, sesaat dari siang hari, ya. Sesaat dari siang hari, ya. Rasulullah SAW bersabda, inna hadzal balada harramahullahu yauma khalaqas samawati wal ard. Jadi Mekah ini sudah Allah haramkan, Allah sucikan semenjak dia menciptakan, di hari dia menciptakan langit dan bumi. Jadi itu saking mulianya Mekah, ya. Allah sudah muliakan, harrama, ya, Allah sudah muliakan, Allah haramkan, jadikan sebagai tempat haram semenjak Allah menciptakan as-samawati wal ard, ya, bumi dan langit. Fahuwa haramun bihurumatillah, ya. Maka dia suci karena disucikan Allah ila yaumil qiyamah, ya, sampai hari kiamat nanti, ya. La yu'dadu syajaruhu, ya. Tidak boleh, ya, memotong pepohonannya. Wala yukhtala khalahu, dan tumbuhannya tidak boleh dicabuti, ya. Wa innama uhillat li sa'atan min naharin, ya. Sungguh kota ini dihalalkan bagiku untuk berperang, untuk apa semuanya yang selain itu hanya sa'atin min nahar, sesaat dalam siang hari. Wa qad adat hurmatuha al-yaum kahurmatiha bil ams, ya. Maka kemudian keharaman itu dikembalikan lagi sebagaimana sebelumnya dia diharamkan. Jadi sudah diharamkan. Ala falyuballigh asyahidu al-ghaiba, ya. Maka hendaknya, ya, orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Dalam lafaz lain ada tambahan fa in ahadun tarakhas, ya, bikitali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulu, ya, innallaha azina li rasulihi wa lam ya'zan lakum, ya.
Kemudian Rasulullah melanjutkan, fa in ahadun tarakhas, ya, jika ada seorang yang menghalalkan bikitali peperangan, Rasulullah SAW, karena Allah pernah menghalalkan untuk Rasulullah, fakulu, maka katakan padanya, innallaha azina li rasulihi, sungguh yang Allah beri izin cuma Rasulnya, walam ya'zan lakum, dan Allah tidak memberi izin kepadamu. Jadi itu kehalalan ini hanya berlaku untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi itu kehalalan ini. Jadi ada sebagaimana ada 3 pendapat, ya. Yang pertama itu dihalalkan perang, yang kedua dihalalkan memperoleh apapun yang ada di dalamnya, yang ketiga dihalalkan boleh tinggal di dalamnya, ya. Jadi itu. Nah, kemudian lanjut, wa walidin wa ma walada, ya. Wa di sini melanjutkan kosam, ya, melanjutkan kosam, ya. Sambungan sumpah, jumlah bukan jumlah, dia maktuf, ya. Karena ini bukan jumlah, ya. Walidin wa ma walad belum jadi jumlah, ya. Walidin muqsam bihi, wa al-atfu melanjutkan kosam lagi, ma walada muqsam bihi mausul silah, ya. Ma walada yaitu apa-apa yang siapa saja yang dilahirkan, ya. Wal ma silah mausul, walada silah berupa madhi dhamir huwa yaitu ma. Ma di sini bisa jadi dia juga adalah maf'ul dari walada. Kalau dia dibilang eh, macam tadi, kalau dia masdar, maka eh, ma itu adalah maf'ulnya, ya. Kalau dia mausul, ma itu adalah fa'ilnya, ya. Kalau ma walada itu dan demi anak-anaknya juga, dan demi orang yang melahirkan, ya. Tapi yang kebanyakan bilang ma walada itu dan siapapun yang dilahirkan, yaitu anak-anak keturunan Adam. Jadi walidin adalah Nabi Adam, wa ma walada adalah keturunan Nabi Adam. Demi Nabi Adam, sang bapak, walidin, bapak itu walid, ya. Walidin bapak, wa ma walada, dan yang dilahirkan. Ma walada itu yang dilahirkan, orang-orang yang dilahirkan, ya, yang dilahirkan, yang orang-orang walada, hasil dari lahir, ya. Ma walada, ya. Jadi begitu, ya. Nah, itu adalah keturunan Nabi Adam, ya. Ada yang bilang Nabi Ibrahim dan keturunannya, tapi yang paling kuat, yang paling banyak adalah Nabi Adam dan keturunannya, ya. Sebagian lain bilang bahwa ini lebih umum, siapapun, walidin adalah orang tua, mawalad dan adalah anak-anaknya. Jadi itu, ya. Jadi ada 3 pendapat. Yang pertama, ada 4 sebenarnya. Walidin Nabi Adam, wa mawalad keturunannya, ya. Yang kedua, walidin, ya, adalah Nabi Adam, wa mawalad itu orang yang tidak punya keturunan. Nabi Adam kan punya keturunan. Mawalad ada orang yang tidak punya keturunan di kalangan Nabi Adam, ya. Yang ketiga, walidin Nabi Ibrahim, wa mawalad keturunan Nabi Ibrahim, ya. Yang keempat, secara umum ayat, walidin bapaknya, orang tua, wa mawalad dan anak-anaknya, ya. Jadi itu. Jadi 4 pendapat dalam ini, tidak ada perselisih. Maksudnya semuanya saling variatif, bukan kontradiktif. Jadi bukan kontradiktif, ya. Lanjut. Laqad khalaqnal insana fi kabadin. Ya, jadi ini adalah jawaban dari sumpah yang tadi, ya. Kan lihat laqad, ya, dijawab dengan laqad karena dia fi'lul madi, khalaqna, ya. Ini jawaban dari sumpah tadi. Uqsimu bihadzal balad wa walidin ma walad, ya. Itu dari jumlah dari sumpah ini. Ini jumlahnya, ini inti dari ini. Jawaban sumpah. Laqad tahqiq, ya, pernyataan. Hendak menyatakan sesuatu. Laqad itu atau qad itu untuk menyatakan sesuatu dengan penegasan. Taukid, ya, menyatakan sesuatu dengan menegaskan. Khalaqna fi'lul madi dhamir nahnu sekaligus sebagai fa'ilnya, ya. Al insana menjadi maf'ul dari khalaqna, fi kabadin adalah hal dari insan, ya. Jadi lihat terjemahannya, kenapa di hal? Coba lihat terjemahan. Sungguh telah kami ciptakan manusia
dalam keadaan, ya. Kalau selalu hal itu dalam keadaan kabat, ya. Fi di situ fi adalah hal, dalam keadaan dia eh, bersusah payah. Kabadin, ya. Kabadin itu ada berapa pendapat, ya. Yang pertama, diciptakan manusia seperti dalam surat Asy-Syams, ya, dia tiap surat itu punya hubungan satu sama lain, yaitu dalam keadaan tegak lurus, ya. Laqad khalaqnal insana sawiyan mustaqiman, ya. Seperti ditegaskan dalam surat eh, surat Asy-Syams, ya, kemarin, kalau asalnya manusia itu ditegakkan dalam keadaan lurus dan sempurna, ya. Fasawwa, ya. Wa nafsin wa ma sawwaha, ya, wa nafsin wa ma sawwaha. Dan jiwa dan penyempurnaannya. Di sini juga Allah bersumpah, kata Ibnu Abbas, maknanya adalah laqad khalaqnal insana sawiyan mustaqima. Sungguh telah kami menciptakan manusia secara sempurna dan tegak lurus, ya, dan tegak lurus, ya. Ini seperti dengan Al-Infitor, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, ya, fi ayyi suratin masya arakkabak, ya. Wahai manusia, apa yang memperdayakanmu dengan berbuat durhaka terhadap Tuhanmu, ya, yang maha pemurah, Al-Karim, maha baik. Alladzi sedangkan dia khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi sedangkan dia khalaqaka menciptakanmu, fasawwaka dan menyempurnakanmu, fa'adalak dan menjadikanmu seimbang, ya. Adil adalah menjadikanmu seimbang, fi ayyi suratin masya'a rakkabak, dengan menyusun bentukmu, bentuk muka, bentuk wajah, bentuk tinggi badan, masya'a rakkabak, ya, sebagai apapun yang dia kehendaki, ya. Dia kehendaki dalam bentuk tubuhmu yang dia kehendaki, ya. Ini pendapat pertama. Pendapat pertama adalah makna dari kabadin dalam keadaan sempurna lagi lurus. Jadi insan, manusia diciptakan dalam keadaan sempurna, tidak ada kekurangan. Maksudnya tetap ada kekurangan, maksudnya dari sisi makhluk-makhluk lain, ya, maksudnya punya otak, ya. Ya, jadi lebih baik, lebih sempurna daripada jin, daripada sesama makhluk, ya, daripada makhluk lain, manusia lebih baik, ya. Kemudian pendapat kedua, dalam urusan proses pendewasaan, ya, penciptaan, dan jadi dia susah payah benar, tapi dalam hal susah, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya, menciptakan manusia, kami telah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya, ya. Yaitu dalam keadaan susah payah, ya. Tadinya nutfah, yang tadinya segumpal darah, kemudian jadi alaqah, jadi segumpal daging, ya. Jadi susah. Jadi dibuat baru dari ibunya juga, ya, yang mengandung, hamalathu ummuhu karhan wa wada'tuhu karhan. Ibunya susah ketika sedang mengandung dan susah ketika melahirkannya, ya. Jadi ini kabat itu di situ. Ya, dianya kesusahan, dia harus berubah-ubah bentuk di dalam perut ibunya, dari darah, dari mani, setetes mani, ke darah, ke daging, ya. Dibentuklah muka, dibentuklah badan, jadi badan, itu dia sendiri. Kemudian dia menyusahkan ibunya, disusahkan ibunya, hamalathu ummuhu karhan wa wada'tuhu karhan. Ya, ibunya mengandung susah, melahirkannya susah, ya. Jadi itu. Pendapat ketiga, manusia berada fi kabad, yaitu susah payah dalam hal kehidupannya, ya. Jadi kata Sa'id bin Jubair, susah payah dalam keadaan mencari penghidupan. Kata Ikrimah, susah payah dalam yang berkepanjangan, ya. Kata Qatadah, susah payah dalam masyaqqah, ya, dengan akan menemui banyak kesulitan, ya. Ya. Kemudian, ya, yaitu jadi dia kan susah di dalam dunia ini kan, apa namanya, tidak sempurna kan, dunia tidak sempurna. Yang mau sempurna, kehidupan yang sempurna kan di akhirat, di surga. Jadi karena dia lahir di dunia,
maka dia mendapati banyak kesulitan. Namanya juga hidup di dunia, ya. Ya, kemudian lanjut. Ayah sabu allai yaqdiru alaihi ahad, ya. Ini berarti kalimat baru kan, kalimat pertanyaan istifham dalam bentuk inkar, ya. Apakah, ya itu maksudnya apakah di situ untuk bukan bertanya, bukan sekedar bertanya, untuk mengingkari. Yahsabu mudhari marfu dhamir huwa, yaitu al-insan. Apakah manusia tadi atau sebagian dari manusia tadi an lain yaqdiru alaihi ahad. Nah, di sini sebenarnya anna, ya. Anna cuman apa namanya diringkas, ya, menjadi huruf masdar, tapi dia berhukum seperti anna, ya. Ya, an lan yaqdiru alaihi itu maf'ul dari yahsibu, ya. An yang dibaca ringan sehingga isim anna itu dikira-kira, ya, isim anna dikira-kira. Lan yaqdiru alaihi alat khobar dari anna, jumlah fi'liyah. Ya, lan huruf nafi awamilul mudhari memansubkan, ya, menasabkan, ya. Yaqdiru mudhari mansub dhamir huwa yaitu ahadun. Alaihi jar majrur terhubung kepada yaqdiru, ya. Di sini ayah sabu allan yaqdiru alaihi ahad. Maknanya, pendapat pertama, apakah manusia itu menyangka bahwa tidak ada, kan kalau dari sisi terjemahan an lan yaqdiru alaihi ahad, tidak ada yang berkuasa atasnya, ya itu ya, tidak ada yang berkuasa atasnya. Jadi kan tadi manusia kan tadi di antara pendapat yang tadi itu fikabat, dia dari lemah menjadi kuat, ya. Dia dari lemah, dari baru tidak bisa berjalan, akhirnya baru merengkek, baru akhirnya bisa berjalan, baru akhirnya bisa kuat. Kemudian Allah ingatkan, ya. Allah ingatkan, ayah sabu an la yaqdiru alaihi ahad. Setelah kamu kuat, padahal tadinya kamu lemah, ya. Apakah kamu mengira tidak ada yang berkuasa di atasmu? Ya, itu ya. Jadi begitu ya. Kan tadi fikabat dalam kesusahan. Engkau susah payah jadi ketika dewasa jadi kuat seperti ini. Apakah Allah ingatkan tadi fikabat. Jadi tadinya itu kamu lemah, bahkan cuma setetes mani, ya. Cuman gumpal darah bagaimana akhirnya jadi bisa seperti sekarang. Apakah kamu mengira an lan yaqdiru alaihi ahad? Kamu tidak tidak ada yang berkuasa atas kamu. Ini orang yang tidak meyakini, yang tidak punya keyakinan terhadap kudroh Allah, ya, kemahakuasaan Allah. Di sini Allah pertanyakan, ya, ya. Sebagian yang berpendapat ini berhubungan dengan ayat setelahnya. Yaqulu ahlaktu malan nubada. Apakah engkau apa namanya? Apakah engkau mengira Allah tidak punya kekuasaan untuk mengambil hartamu, ya, ya. Apakah engkau mengira Allah tidak punya kekuasaan untuk tiba-tiba mengambil hartamu, ya, atau ya, kata ini lagi, sebagian tafsir lagi, apakah engkau mengira Allah tidak akan tanya? Yuhasib itu kan yahsab, ya, menghisap, ya, hartamu dari mana engkau peroleh dan kemana engkau belanjakan, ya. Atau yang ketiga yang paling gampang, ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah kamu mengira tidak ada yang berkuasa di atasmu? Jawabannya ada, yaitu Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu, ala kulli syai'in qadir, ya. Jadi ada, yaitu Allah, ya. Ya, maka dalam tafsir At-Tabari makanya apakah setelah kamu lemah sekarang kamu kuat, punya ketahanan dan kekuatan, kemudian kamu merasa tidak ada yang mampu mengalahkan dan menundukkanmu, ya. Jawabannya ada, Allah mampu mengalahkanmu dan mampu menundukkanmu, ya. Ya begitu. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia berkata, ahlaktu malan lubada. Aku telah menghabiskan, ahlaktu itu halaka, membinasakan, ya. Halaka itu binasa. Halaka itu binasa, ahlakat, ya. Jadi itu berarti setelahnya berarti fi'lul isim ahlaktu, ya, ahlaktu. Jadi ana. Yang di sini halaka itu adalah ahlaka, di sini ahlaka membinasakan, menghabiskan, ya. Menghabiskan malan lubada. Lubada yaitu kasiron, malan kasiron, malan yang harta yang banyak, ya.
Isti'nafiyah karena beda, karena dia sudah bukan kalimat tanya lagi, dia sudah kalimat biasa pernyataan. Yaqulu fi'lul mudhari marfu domir huwa, yaitu al-insan tadi. Di antara ada al-insan, ada yang bilang akhlaqtu malan lubada, ya. Ya, aku telah membelanjakan harta malan lubada. Ya, maf'ul makulul qauli. Lihat ya, kalau ada qala yaqulu kul, qala yaqulu kul, fi'lul madhi qala dan turunannya, fi'lul mudhari yaqulu dan turunannya, yaqulu, yaqulani, yaquluna, taqulu, taqulani, yaqulna, ya. Itu semuanya kalau ada maf'ulnya itu disebut makulul qauli, ya, ucapan, ya. Maf'ul dia istilahnya kalau ada qala, ada makulul qauli, qala dan kata dan ucapannya, isi dari ucapan. Makulul qauli isi dari ucapan. Isi dari ucapannya adalah ahlaktu malan lubada, ya itu namanya. Dia maf'ul dari qala, istilahnya makulul qauli, ya. Ahlaktu madhi domirnya ana sekaligus menjadi fa'ilnya. Malan lubada maf'ul dari ahlaktu berupa mausuf sifat, ya. Artinya di sini, ya, kata Imam Al-Baghawi, ya, malan kasiron ba'duhu ala ba'din, ya. Dia telah mengumpulkan harta yang sangat banyak, ba'duhu ala ba'din, di atas pada sebagian dan sebagian lain. Bisa jadi juga dia mengumpulkan bersama teman-temannya juga. Jadi saling urunan, ya. Minat talbid, ya, untuk memerangi fi adawati Muhammadin, untuk memerangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi mereka ini ucapan orang kafir, aduh saya ini sudah habis banyak harta, yaitu untuk memerangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ada juga yang sebagian berpendapat kalau maknanya adalah saya sudah banyak mengeluarkan harta. Siapa sih yang bisa ini, yang menghitung-hitung, yang bisa menghitung apa namanya, harta saya? Sini bawa panggil kemari dia, saya hitung-hitung harta saya dengan dia. Jadi sombong, ya. Jadi dia sombong di sini mempersombongkan hartanya. Kalau dia hartanya banyak sekali, ya, sudah banyak yang saya infakkan, sudah banyak saya beli, dari harta saya, ya. Jadi dia menyombongkan diri dengan hartanya, karena dia sudah banyak membeli apa-apa dengan hartanya. Imam Al-Baghawi bilang kalau yang di akhlak tu malan ubada untuk diinfakkan untuk memerangi Islam. Allah berfirman, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyusuddu an sabilillah, ya. Jadi orang-orang kafir juga berinfak harta untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Fasayunfiqunaha ya, maka mereka setelah terkumpul mereka mengeluarkannya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, malah membawa ke jalan kekufuran. Summa takunu alaihim hasaratan, ya. Kemudian infak mereka itu hanyalah menjadi penyesalan bagi mereka. Summa yuglabun, ya. Kemudian mereka akan dikalahkan. Jadi berapa triliun, berapa miliar mereka akan berinfak, Allah pasti mengalahkan mereka di dunia sebelum di akhirat, dan pasti di akhirat mereka menyesal, ya. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun, ya. Dan mereka akan dikumpulkan di neraka jahanam, ya. Jadi hati-hati, ya. Jadi kita harus semangat membantu agama Allah, karena orang kafir semangat menghalangi agama Allah. Jadi itu di sini Allah sebutkan di sini Al-Anfal 36, orang kafir pun infak, ya. Jadi jangan malas, kita harus ini untuk membela agama Allah, ya. Terakhir, ayah sabu allam yarahu ahad, ya. Apakah dia mengira bahwa tidak ada yang melihatnya, ya? Tidak ada seorang pun yang melihat perbuatannya, ya itu, ya. Sini istinafiyah lagi karena dia sudah bukan kalimat tanya. Maaf, ya. Bukan kalimat pertanyaan, ya, kalimat pernyataan yang beda dari kalimat pertanyaan. Ini nanti diedit di PDF, ya. Istifham inkari lagi, ya, sama, ya, sabu sama, mudhari marfu dhamir huwa yaitu al-insan, bagian dari al-insan. Maf'ulnya an lan yaqdiru alaihi ahad, ya. An yang dibaca ringan, isim an yang dikira-kira, isim ananya tidak kelihatan, lan yaqdiru ahad, ya.
Bukan yarahu ya, yaqdiro ya. Ini masih maaf ini saya kopas dengan presentasi sebelumnya. Jadi insya Allah di PDF sudah diedit. Ya, lam yaqdiro alaihi ahad. Ya, yaitu khobar dari anna. Ya, lam huruf nafi awal mudhari, yaqdiro lan ya, bukan lam ya, lan. Kalau lan di situ untuk menasobkan. Ya, lam yarahu ahad, ya benar ya. Lam yarahu ahad, berarti yang di atas itu salah. Lam yarahu ahad, yang di atas itu maf'ul yuhasibu belum diganti ya. Lam yarahu ahad. Insya Allah yang di maf'ul di atas ini, yang di bawah sudah benar, yang di atas salah ya. Lam yarahu ahad. Yaro mudhari majzum karena diawali lam nafi jazm ya. Lam menafikan tapi yang berbentuk jazm. Makanya harus mudhari ya. Dia awamilul mudhari, maka setelahnya harus mudhari dan harus i'rabnya harus jazm. Dhamir huwa yaitu ahadun di depannya sekali ya. Yarahu ahadun ya. Tidak ada seorang pun melihatnya ya, itu kan lam yarahu ahad. Hu itu kan maf'ulnya ya. Lam yarahu ahad. Tidak ada seorang pun yang melihatnya. Ya. Jadi di sini Mujahid berkata, apakah dia mengira bahwa Allah tidak melihatnya dengan menyombongkan dirinya, dengan mengeluarkan hartanya bukan di jalannya, dengan menghambur-hamburkan hartanya, dengan mengeluarkan hartanya untuk memerangi kaum muslimin? Pasti Allah melihat ya. Dalam Al-Qurtubi beliau menjelaskan bahwasanya ini orang yang menantang ini, seakan yang tidak percaya Tuhan, siapa yang hendak menghisap saya, harta-harta saya ya, saya bebas melakukan apa saja terhadap harta saya, suruh panggil saja ini orang mau hitung-hitung harta saya, sini saya hitung-hitung dengan dia ya, begitu ya. Jadi dia orang yang sombong sehingga ini, padahal Allah Maha Kuasa ya. Alam ya'lam annallaha qadirun ala muhasibatihi, bukankah Allah Maha Kuasa untuk menghisapnya nanti di hari kiamat juga. Wa annallaha azza wa jalla yara sani'ahu, dan bukannya Allah Maha melihat terhadap perbuatannya ya. Demikianlah ya Al-Balad bagian pertama. PR ya, tolong bagian kedua dirinci bagaimana pembagiannya. Untuk bagian kedua silahkan di grup, saya tunggu ya, di satu orang masing-masing ya, Mbak Tes ya, nanti didiskusikan. Kalau lagi sementara mengerjakan ada yang bingung langsung tanya di grup, ini fa-nya apa ini ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.